Penyaluran bansos oleh pemerintah menjadi sorotan tajam dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 yang melibatkan menteri sebagai saksi pada hari ini. Sejauh mana polemik bansos ini akan dapat mempengaruhi pada putusan MK, dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin serta Bapak Yulianto Nurmansyah tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam Pak Ngabalin dan juga Pak Yulianto. Selamat malam. Selamat Oke, malam Pak baik. Ngabalin. Ya, sepertinya Pak Ngabalin belum bergabung, nanti kita akan tunggu sejenak. Namun kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Yulianto. Tentunya Pak Yulianto, 4 menteri yaitu dari Menko Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan dan juga Menteri PMK, Menteri Sosial hari ini hadir ke MK. Tentunya sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh masing-masing menteri. Apakah dari Pak Yulianto sudah memiliki catatan tersendiri yang ingin diberikan komentar? Oh ya, catatan kita terutama pada Bu Risma ya. Pertama, yang diterangkan Bu Risma dalam kesaksian beliau di sidang MK hari ini, pertama bahwa semenjak beliau menjadi menteri, penyaluran bantuan kepada masyarakat itu tidak lagi berupa barang, Betul. tapi transfer tunai langsung karena untuk menghindari adanya fraud, korupsi yang pernah terjadi ya, tentunya ada presidennya. Satu. Kedua, mengenai bansos menjelang pemilu, 6 bulan menjelang pemilu. Di sana ada Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021, di mana untuk penyaluran bansos ini dibentuklah Bappenas namanya ya. Nah, Ya. jadi badan inilah yang selanjutnya menyalurkan bansos tersebut tanpa melibatkan Kemensos, sehingga Bu Risma sama sekali tidak terlibat sebagai Menteri Sosial dalam hal ini. Nah, jadi penyaluran tersebut berupa barang ya, berupa sembako ya yang dilakukan. Nah, yang harus kita ingat berdasarkan Perpres tersebut ya, tahun 2001 itu, nomor 66 tahun 2021. Itu menyatakan bahwa kecuali untuk penyaluran, Bappenas itu tidak memiliki kewenangan. Mereka pengelolaan, persediaan ya, untuk memantau seperti hal-hal tersebut mengenai pangan. Tapi tidak termasuk pada penyaluran bansos itu sendiri. Tapi dalam kenyataannya, Bappenas yang berperan menyalurkan bansos tersebut melalui BUMN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Terhubung dengan 4 poin dalam gugatan permohonan kita. Pertama, jumlah, waktu, pemberi dan penerima. Nah, ini akan jadi pertimbangan ya tentunya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengapa hanya Bappenas? Yang mana berdasarkan Perpres tersebut sebetulnya tidak diberikan wewenang untuk menyalurkan secara langsung. Sebetulnya harusnya melalui Kemensos. Itu yang paling kita soroti. Mengenai bansos kita, tim hukum tentu saja dari Ganjar Mahfud tidak berkeberatan. Itu baik sekali ya untuk masyarakat. Akan tetapi bagaimana cara penyalurannya? Siapa penerimanya? Dan lagi pada saat sidang sebelumnya, saksi fakta itu kan membawa bukti langsung berupa beras Bulog yang ada stiker paslon 02. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang kalau isunya bansos itu apakah keberatan kita? Tidak. Apakah anggarannya itu disahkan secara benar berdasarkan undang-undang? Iya, sudah benar. Tapi masalah siapa yang menyalurkan dan siapa yang menerima? Dan kita mendapati banyak sekali. Artinya kalau Bappenas yang melakukannya, artinya banyak sekali ditemukan, dan itu fakta, ada buktinya bahwa penerima-penerima bansos itu tidak masuk dalam list sebagai penerima yang sah menurut list yang disiapkan atau dibuat oleh yang sudah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pada level masyarakat yang seharusnya menerima. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, kita harapkan ya dari keterangan 4 menteri tersebut banyak hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi, dan kita yakin sekali ya, majelis akan melihat secara terang benderang apa yang sebetulnya terjadi dalam 6 bulan terakhir penyaluran bansos tersebut. Ya. Seperti itu, Mbak. Baik, terkait dengan hal itu Pak Yulianto dan Sri Mulyani sendiri Menke mengatakan bahwa sebenarnya anggaran bansos dalam APBN ini sudah selesai penyusunannya di tanggal 21 September 2023. Namun ternyata memang ini belum ada waktu penetapan. Nah, nanti tanggapannya akan dibahas oleh Pak Yulianto, namun kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNewsroom.